Oke, halo teman-teman semuanya. Aku lihat-lihat udah lumayan banyak yang join ya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman malam ini atau hari ini? Boleh dong tulis di kolom komen. Gimana nih? Malam minggu gini biasanya teman-teman nongkrong ataupun main ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menyempatkan ya untuk bergabung di webinar kali ini. Oke, ya semoga teman-teman kabarnya tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti webinar pada malam kali ini. Oke, baik teman-teman, aku apresiasi juga teman-teman ya walaupun malam minggu tetapi tetap menyempatkan untuk mengikuti webinar. Semoga kita selalu semangat dan juga nggak bosan ya untuk senantiasa untuk mencari ilmu dan juga tentunya aktif mengikuti webinar yang diadakan oleh Entrepreneur Training Center. Oke, nah kesempatan kali ini ETC mendatangkan para narasumber hebat loh teman-teman. Nah pastinya akan menambah wawasan kita semuanya. Nah penasaran gak sih siapa aja narasumber kita? Oke, mungkin aku spill langsung aku spill. Oke, untuk yang pertama, narasumber kita ada Kak Lailatul Muharoma, SPD CPS. Dan yang kedua ada Kak Teresa Adelia Setiawan, SPSI, CMC, CPS, CTCA, CHLS, dan CPT. Wah, keren banget ya teman-teman. Dilihat dari backgroundnya ini pun sudah sangat inspiratif ya teman-teman. Semoga kita juga bisa mendapatkan new insightful dari apa yang akan disampaikan oleh para narasumber. Dan jangan lupa teman-teman bisa menyiapkan catatan terbaik kalian nanti. Karena acara akan segera dimulai. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Mohon diharapkan teman-teman dalam kondisi siap dan on cam. Silahkan, operator.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nah, pastinya teman-teman udah lumayan gak sabar ya untuk menunggu materi yang sebentar lagi akan disampaikan oleh pembicara kita. Nah, sebelum itu aku mau menyampaikan sedikit info nih dari terkait 7 program utama dari ETC. Nah, apa aja sih programnya? Nah, untuk yang pertama ada The Leader Academy atau Sekolah Kepemimpinan, Sekolah Trainer Indonesia, Public Speak, Public Public Speaking Class, Digital Marketing Academy, Sekolah Bisnis Milenial, Pelatihan Prakerja, Marketing Langit Academy, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira teman-teman tertarik gak nih untuk join? Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa mendaftar melalui admin ETC ya. Oke, karena webinar segera dimulai, maka diharapkan teman-teman bagi on kamera jika yang sedang tidak ada kegiatan dan mute suara bagi yang tidak berkepentingan ya. Untuk mekanisme presensi nanti akan dikirimkan pada akhir sesi. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, wajib mengisi link presensi di akhir sesi agar memudahkan untuk mengirim sertifikat melalui email teman-teman. Oke, kita buka webinar malam hari ini ya. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam teman-teman semuanya yang berbahagia. Kami selaku tim dari Entrepreneur Training Center mengapresiasi teman-teman semua yang telah mengikuti webinar kali ini. Dan tentunya di weekend pula ya, di malam minggu ini. Nah, hebat banget nih teman-teman bisa memanage waktu dan membuat waktu lebih berharga dan pastinya beruntung mengikuti webinar kali ini. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Widiardiani, bisa dipanggil Kak Rizky atau Kak Ardiani. Pada webinar ini aku berkesempatan menjadi MC. Dan tentunya tak lupa aku di sini juga ditemani oleh moderator kita, ada Kak Andi Nurul. Oke, untuk Kak Andi, apakah sudah bergabung? Halo Kak Andin, sudah bergabung? Udah Kak, udah join. Oke, udah. Gimana nih kabarnya Kak Andin hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke, Alhamdulillah baik ya. Oke, teman-teman di sini ada yang udah tahu tema kita yang akan dibahas dan kenapa sih tema ini kok berguna banget ya sampai banyak banget yang join dan kenapa teman-teman memilih untuk join nih di webinar kali ini? Mungkin ada yang tahu tema kita hari ini apa? Boleh tulis di kolom chat. Mungkin yang udah tahu atau mungkin ada yang udah tahu, boleh on mic, boleh. Oke, dari Kak Nadira Ramadhani, produktivitas tanpa stres. Oke, oke, bener banget ya teman-teman. Nah, terus jawabannya teman-teman. Nah, tema webinar kita hari ini yaitu produktif tanpa stres, mengatasi sifat menunda lewat kerja secerdas. Oke, siapa nih yang masih sering nunda-nunda pekerjaan atau yang dikerjainya itu pas mepet-mepet deadline? Atau bagi teman-teman yang saking produktifnya sampai jadi stres nih? Nah, semua itu akan dikupas tuntas oleh para narasumber kita malam ini. Tapi sebelum itu, aku ada informasi lagi nih buat teman-teman bahwa webinar ini diadakan oleh Entrepreneur Training Center atau ETC. Nah, ETC ini adalah sebuah organisasi pengembangan diri yang tidak terkait oleh organisasi formal yang bergerak di bidang mengisi seminar, public speaking, leadership, motivator, dan banyak sekali anak-anak muda yang notabene dari mahasiswa ya yang tentunya memiliki semangat dan tekad tinggi dan kemauan untuk mengasah skill di sebuah organisasi yang dinamakan organisasi ETC.
Nah, dari itu teman-teman yakin nih gak mau join ETC. Nah, organisasi ETC ini sasarannya juga dari berbagai kalangan loh teman-teman. Ada dari mahasiswa, organisasi kampus, sekolah, lembaga non-formal seperti pondok pesantren, panti asuhan, lembaga swasta, lembaga UMKM, yang mana mereka membutuhkan atau berminat untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri yang juga berfokus meningkatkan kualitas generasi muda. Nah, ETC juga ini bertujuan agar teman-teman bisa memanfaatkan dan memaksimalkan mungkin wadah seperti ETC ini yang menjadi organisasi atau komunitas yang memberikan solusi untuk kita yang mempunyai minat belajar, mengasah skill, bahkan mengupgrade skill. Nah, selain itu, teman-teman kalau join ETC bisa mendapatkan relasi positif berisi orang-orang hebat yang nantinya menjadikan kita termotivasi agar lebih maju dan juga berani apply semua hal untuk mengejar masa depan kita semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, saya bacakan susunan acara webinar pada malam ini. Untuk yang pertama ada pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat closing statement, dan kelima penutup. Sebelum masuki acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk yang selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan moderator kita pada hari ini untuk memandu sesi pemaparan materi, yaitu Kak Andin. Untuk Kak Andin, dipersilahkan. Halo Kak, terima kasih banyak atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu buat teman-teman sekalian. Apa kabar nih? Apa kabar teman-teman sekalian? Aku mau nanya dulu sebelum kita lanjut. Teman-teman sekalian, ini asalnya dari mana aja nih yang udah nyempetin ikut webinar? Bisa raise hand atau di chat. Oh, ada yang dari Sulawesi, sama dong. Sama dari Sulawesi juga, cuman saat ini lagi di Sulawesi. Surabaya, Gorontalo, Kupang, Lampung, Jambi. Waduh, dari timur ke barat ya. Oh, banyak banget. Ada yang di daerah Bekasi enggak? Kali aja ada yang di Bekasi ini. Kami taruh webinar. Oke, thank you buat teman-teman sekalian yang udah membagi waktunya untuk mengikuti webinar kita kali ini yang diselenggarakan oleh ETC atau Entrepreneur Training Center dengan mengusung tema produktif tanpa stres, mengatasi sifat menunda lewat kerja cerdas. Oke, hampir kelupaan. Kita ini belum kenalan ya. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Rasya. Bisa dipanggil Andin atau Nurul. Dan ya, kali ini saya sendiri jadi moderator. Sebelumnya itu kadang saya collab dengan Kak Kiki ini, Kak Widi. Dan kali ini Kak Widi sendiri jadi MC ya. Kak, semangat ya, Kak. Walaupun sendiri. Oke, next. Mendengar kata produktif sendiri itu pasti udah sering dikaitkan dengan tingkat stres atau beban stres ya. Tetapi ada beberapa tips dan trik yang akan dikupas tuntas oleh narasumber cantik dan keren kita pada malam. Sebelum itu, aku mau cek dulu apa pemateri kita udah hadir di ruang Zoom pada malam ini. Izin Kak, halo Kak Tere, kalau sudah bergabung. Halo, udah Kak. Alhamdulillah, sudah bergabung. Terus selanjutnya ada Kak Laila tuh. Halo Kak, udah bergabung. Iya, halo, selamat malam Kak Nurul. Alhamdulillah, sehat Kak semua. Kak Tere, Kak Laila. Sehat, Kak. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Oh ya, enggak.
Oke, karena pemateri kita udah pada join di ruang Zoom kali ini, maka saya akan memperkenalkan pemateri yang pertama, yakni ada Kak Teresa Adelia Setiawan, SPSI CMC, CPS, CTCA, CHLS, CPT. Oh, gelarnya sangat panjang ya. Keren. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang pertama, yakni penyampaian materi oleh narasumber yang pertama, yakni oleh Kak Tere. Kak Tere, apa udah siap Kak untuk menyampaikan materi yang sangat spesial di malam ini? Siap, Kak. Oke. Sebelum dilanjut pemaparan CV-nya, teman-teman sekalian bisa on cam ya, terus siapin buku catatan kecil dan juga pertanyaan kalian di sesi Q&A nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab untuk kepada para narasumber. Bisa dilanjut Kak, operator, share screen CV-nya. Bisa dilanjut Kak, slide. Kak Teresa Adelia Setiawang, your personal growth coach. Hai, jika kamu butuh teman tumbuh bersama bisa di ini ada ya, bisa di follow IG-nya. Next slide Kak. Hai. Ada pengalaman trainingnya. Itu merupakan pengalaman Kak Tere yang mengikuti training Train the Trainer Mary Riana Group. Selanjutnya Kak, daftar seminar yang pernah Kak Tere ikuti itu ada Train the Trainer Training Meridiana, Training Public Speaking Meridiana, membuat AD, Analyze, Design, Develop, Implementasi, Evaluasi, menyusun konten presentasi yang tepat, Talent Career, Certified Human Listener, Certified Human Life Skill. Next, Kak. Wah, ini udah beberapa ya sertifikat training dari Tere. Next slide lagi, Kak. Oh, udah banyak banget nih sertifikat training yang didapatkan oleh pemateri hebat kita yang pertama. Oh ya, ini ada lagi pengalaman narasumber pernah menjadi apa ini? Master of Ceremony. Daftar jam terbang sebagai narasumber juga. Yang pertama adalah ada self efficacy, CVATS, pembicara yang memukau, persiapan karir, stres dan kecemasan, coach development, motivational and self development. Dan selanjutnya, oke ini sertifikat semua ya, keren-keren banget ini materi yang pertama. Banyak banget sertifikatnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa lanjut ke sesi pemaparan materi oleh pemateri pertama, Kak Tere. Boleh Kak dipersilakan memaparkan materinya. Oke, Kak. Suara aku sudah terdengar? Lumayan Kak, bisa di Oke. up dikit volume. Oke, aku izin share screen ya. Jangan takut jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bertumbuh lambat. Tetapi takutlah jika hanya berdiam diri. Perkenalkan, saya Teresa Adelia Setiawan, seorang coach di Mariana Group, life coach, trainer, dan best staff of the month di Actual Services, serta super mentor di Deals.
Berikut adalah kontak saya untuk Instagram dan juga TikTok. Hari ini saya akan membawakan materi tentang produktif tanpa stres, mengatasi sifat penunda lewat kerja cerdas. Mengapa sifat menunda itu penting untuk kita cegah? Sifat menunda bisa diibaratkan sebagai hutang. Setiap tugas yang kita tunda adalah bunga yang harus kita bayar di kemudian hari. Bayangkan jika bunganya terus bertambah, bagaimana kita membayarnya? Walaupun kita menyicil sedikit demi sedikit, namun masih ada bunga atau tugas yang perlu kita bayarkan. Hal ini tentu akan membuat kita sendiri menjadi stres berkepanjangan. Alasan kedua, kenapa sifat menunda itu penting untuk dicegah. Bayangkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ingin membuat kue ulang tahun yang istimewa untuk teman Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Akan tetapi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan menunda-nunda untuk membeli bahan-bahan dan menyiapkan adonan karena masih mencari resep terbaik. Saat hari H tiba, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terburu-buru dan akhirnya membuat kue yang gosong atau bentuknya tidak bagus. Tentu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan akan kecewa karena kue yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan berikan tidak sesuai dengan harapan dari teman-teman Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Sebenarnya menjadi perfeksionis dan menginginkan hasil yang terbaik untuk suatu pekerjaan itu bagus. Tetapi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan perlu menyiapkan deadline. Misalnya deadline 3 slide pertama tanggal berapa, deadline 6 slide pertama tanggal berapa. Jadi harus sudah direncanakan dan dibikin deadline agar pada saat sudah H-1 tidak terburu-buru dikerjakan. Dan hasilnya kalau terburu-buru juga menjadi kurang baik. Apa itu sifat menunda yang mengarah ke prokrastinasi? Menunda itu bolehkah? Boleh, asal ada kegiatan yang lebih penting, sehingga kita perlu menunda kegiatan lainnya. Misalnya, saya menjadi nafsu pada webinar hari ini dan mau persiapan untuk webinar tanggal 20. Nah, maka untuk persiapan webinar tanggal 20 saya tunda, karena untuk menjadi narsum hari ini juga perlu persiapan. Karena ada hal penting lainnya, sehingga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan menunda kegiatan tersebut. Itu bagus. Nah, tapi bagaimana menunda yang kurang bagus atau kita sebut dengan prokrastinasi? Prokrastinasi seringkali dikaitkan dengan perilaku menunda-nunda dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas. Namun, sebenarnya tidak semua perilaku penundaan bisa disebut prokrastinasi. Perilaku menunda untuk memulai atau menyelesaikan tugas akan disebut sebagai prokrastinasi jika pelaku tersebut yang pertama dilakukan dengan sengaja. Jadi, Bapak Ibu dan rekan-rekan memang sengaja untuk menunda kegiatan tersebut, bukan karena lupa. Yang kedua, menggunakan alasan yang tidak rasional. Alasan yang tidak rasional itu seperti apa sih? Bapak, Ibu, dan rekan-rekan menunda karena tugas tersebut terlalu sulit. Kan nggak masuk akal ya, menunda karena tugas tersebut terlalu sulit. Emang kalau misalnya kita tunda, tugas tersebut selesai sendiri? Enggak kan? Atau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan menunda karena terlalu banyak tugasnya. Terlalu banyak tugasnya justru kita cicil pelan-pelan kan, bukan kita tunda. Kalau saya kita tunda, tugasnya ya makin nggak selesai. Dan yang ketiga, berdampak negatif pada pelaku. Ada dampak negatif yang ditimbulkan dari menunda tersebut. Misalnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan menunda untuk mengerjakan tugas. Akhirnya, pada saat hari H tidak dikerjakan dan dihukum oleh guru.
Jadi ada tiga hal yang menunda mengarah ke vaksinasi. Yang pertama dilakukan dengan sengaja, dua alasannya tidak rasional, dan yang ketiga berdampak negatif pada pelaku. Nah, perbedaan vaksinasi dengan menunda strategis atau menunda yang bagus. Bedanya di mana sih? Persamaannya ada di keempat hal. Tindakan internal atau eksternal individu tertunda. Jadi kegiatannya itu tertunda. Yang kedua, tindakan ini dimulai dan diselesaikan dengan sengaja. Jadi tindakan ini memang sengaja Bapak Ibu mau lakukan, mau ada jadwal, mau sengaja booking jadwal untuk kegiatan ini. Dengan sengaja dan dengan sadar. Lalu ketiga, tindakan tersebut diperlukan atau penting secara pribadi. Kegiatan ini penting nih untuk dilakukan secara individunya teman, rekan-rekan dan Bapak Ibu. Yang keempat, penundaan tersebut bersifat sukarela dan bukan karena hal-hal eksternal. Jadi, penundaan tersebut bersifat sukarela dan bukan karena hal-hal eksternal. Contohnya, karena hal-hal eksternal itu, misalnya Bapak Ibu dan rekan-rekan ingin pergi ke kantor, tapi ditunda karena ada hujan lebat plus ada petir yang menyambar. Atau ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan ingin ke kantor, tapi pada hari H, Bapak Ibu dan rekan-rekan ke kantor itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sakit, pusing, badan tidak enak, meriang, akhirnya menunda untuk ke kantor. Bukan karena hal-hal eksternal, tapi menunda yang dimaksud ini adalah karena hal-hal dari dalam diri rekan-rekan dan Bapak Ibu. Lalu perbedaan vaksinasi dan menunda strategis ada tiga hal. Penundaan tersebut tidak perlu atau tidak rasional. Contohnya tadi, menunda karena tugasnya terlalu sulit, kan nggak masuk akal. Atau karena terlalu banyak tugas. Kalau saya menunda, nggak bakal selesai juga kedua tugas tersebut. Itu termasuk tidak rasional. Lalu yang kedua, penundaan tersebut dilakukan meskipun individu menyadari konsekuensi negatif. Nah, kalau vaksinasi, misalnya nih kita nggak ngerjain tugas. Ki- Padahal kalau kita nggak ngerjain tugas, konsekuensinya nilai kita nol. Tapi kita tetap aja nggak ngerjain tugas itu. Itu namanya vaksinasi. Kalau menunda strategis, misalnya tadi, saya ada webinar hari ini dan harus persiapan webinar tanggal 20. Saya menunda untuk persiapan webinar tanggal 20 karena mau persiapan webinar untuk hari ini. Itu menunda strategis. Nah, yang terakhir, penundaan tersebut disertai dengan ketidaknyamanan subjektif dan konsekuensi negatif lainnya. Jadi, kalau vaksinasi ada perasaan nggak nyaman. Misal, kan ada Bapak Ibu jadi nggak bisa tidur. Ah, tugas aku gimana ya, tugas aku gimana ya, tapi nggak dikerjakan juga. Itu beda antara menunda vaksinasi dan juga menunda yang bagus atau menunda strategis. Nah, bagaimana sih strategi mengatasi vaksinasi ini? Kerjakan. Jadi ada empat hal kita ringkas dengan kerjakan. Yang pertama, ketahuilah kebiasaan dan pola vaksinasi diri serta emosi pada saat vaksinasi. Jadi harus refleksi diri untuk mengetahui pola vaksinasi rekan-rekan dan Bapak Ibu. Yang kedua, rencanakan teknik yang tepat sesuai kebiasaan dan pola vaksinasi yang tadi. Yang ketiga, jadi jelas, mudah, dan menarik. Yang keempat, kan konsisten menjalankan misi dan mengatasi vaksinasi. Jadi ada empat hal nih rekan-rekan dan Bapak Ibu. Yang pertama, ketahui kebiasaan dan pola vaksinasi rekan-rekan dan Bapak Ibu. Yang kedua, rencanakan teknik yang tepat. Yang ketiga, jadikan jelas, mudah, dan menarik. Dan empat, kan konsisten. Disingkat jadi kerjakan. Nah, kita bahas yang pertama. Ketahuilah kebiasaan dan pola vaksinasi diri. Setiap individu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda, sehingga yang paling pertama harus dilakukan adalah mengenali diri sendiri.
Pola vaksinasi saya dengan pola vaksinasi Bapak Ibu tentu berbeda. Contoh, saya menunda untuk mempersiapkan webinar, Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin menunda untuk hal yang berbeda. Saya menunda karena malas, Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin menunda karena perfeksionis, kan beda cara mengatasinya. Jadi, ATM, amati, tanyakan, dan mengevaluasi diri sendiri terkait kebiasaan atau pola-pola yang Bapak Ibu rekan lakukan saat melakukan vaksinasi. Jadi amati, tanyakan, dan evaluasi diri sendiri. Berikut ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan mengenali pola vaksinasi Bapak Ibu dan rekan-rekan. Yang pertama, aktivitas atau kegiatan atau tugas apa yang cenderung Bapak Ibu dan rekan-rekan sering tunda. Yang kedua, pada saat kapan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan cenderung sering menunda-nunda pekerjaan? Yang ketiga, alasan atau alibi apa yang biasanya Bapak, Ibu, rekan-rekan dan gunakan untuk menunda-nunda saat vaksinasi? Yang keempat, bagaimana vaksinasi dapat memberikan efek negatif dalam hidup pribadi, profesional, maupun sosialnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan? Dan terakhir, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sudah melakukan apa saja untuk mengatasi vaksinasinya. Jadi ada 5 hal yang perlu direfleksikan dalam diri. Yang pertama, aktivitas apa yang cenderung ditunda? Dua, saat kapan menundanya? Ketiga, alasan atau alibi apa yang sering digunakan? Keempat, dampaknya bagaimana? Dan yang terakhir, sudah melakukan hal apa saja? Yang kedua, rencanakan teknik yang tepat sesuai kebiasaan dan pola vaksinasi. Tadi setelah diidentifikasi kira-kira polanya seperti apa, nah kita cari teknik yang tepat. Jadi semuanya itu tergantung dari jawaban dari yang hal pertama tadi. Misal, karena menundanya karena tidak ada motivasi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa membuat goals yang jelas. Terkadang kalau misalnya goalsnya tidak jelas, bakal membuat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan cenderung tidak termotivasi. Contoh, misalnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ingin lari pagi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tidak menolak, tidak mematok jam. Kira-kira selama berapa lama nih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan akan lari pagi. Hari pertama semangatnya menggebu 2 jam. Hari kedua mulai berkurang 1,5 jam. Hari ketiga mulai berkurang lagi sejam. Dan lama-lama tidak dilakukan. Karena Bapak Ibu dan rekan-rekan tidak membuat goals yang jelas. Berapa jam sih mau larinya gitu. Atau Bapak Ibu dan rekan-rekan tidak membuat goals yang jelas terkait lokasinya di mana. Akhirnya pada saat hari H mau lari, Bapak Ibu dan rekan-rekan bingung mau kemana. Akhirnya mencari di Google, di Instagram. Waktu terus berjalan, akhirnya sudah siang. Dan jadi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan tidak jadi atau batal untuk lari pagi. Jadi goalsnya harus jelas untuk memotivasi. Yang kedua, karena terlalu banyak tugas yang dikerjakan. Nah, ini solusinya Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa membuat agenda atau prioritas. Kira-kira 3 hal penting yang hari ini yang harus dikerjakan. Jadi buatlah maksimal 3 kegiatan saja yang paling penting. Karena lebih baik Bapak Ibu dan rekan-rekan kerjakan sedikit daripada Bapak Ibu dan rekan-rekan tidak mengerjakan sama sekali. Kalau terlalu banyak to-do list, ngelihatnya aja udah capek gitu. Kita akhirnya jadi malas. Dan yang ketiga, kecapean mengerjakan tugas. Nah, kalau kecapean, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa menetapkan batasan waktu. Kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa mau mengerjakan tugas itu. Misalnya dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kurang fokus. Kalau kurang fokus, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa fokuskan ke satu hal. Misalnya dari jam 10 sampai jam 12 itu fokusin belajar matematika, satu kegiatan aja. Baru jam 12 sampai jam 2 fokusin lagi kegiatan yang lain gitu. Jadi satu waktu, satu tugas saja. Harus fokus. Nah, yang ketiga, jadikan jelas, mudah, dan menarik. Jadikan jelas.
Buatlah rencana sejelas dan spesifik mungkin. Ya, ketika waktunya langsung dikerjakan. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan tidak perlu memikirkan hal-hal lain dan hari itu langsung tancap gas gitu. Lakuin apa yang sudah Bapak Ibu dan rekan-rekan janjikan pada diri sendiri. Kalau misalnya tidak jelas seperti tadi, misalnya tidak menetapkan batasan waktu. Jadi olahraga hari ini semangat 2 jam, besok turun lagi 1,5 jam, besok 2 jam lagi, besoknya lagi 1 jam. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan nggak konsisten. Jadi tetapkan saja batasan waktu semampunya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kalau bisa 30 menit atau 15 menit sampai 30 menit saja. Dan tetapkan juga di mana mau dikerjakannya. Sehingga ketika hari H langsung tancap gas, gak buang-buang waktu untuk memikirkan lokasinya di mana. Jadi nggak ngabisin waktu Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya mau olahraga pagi pada jam 8 pagi di taman. Jadi sudah Bapak Ibu dan rekan-rekan bikin perencanaan. Harus jelas. Yang kedua, mudah. Jika ingin melakukan suatu kebiasaan baru, jangan memakan waktu lebih dari 30 menit. Jadi dibagi ke hari-hari berikutnya. Kalau lebih dari 30 menit, biasanya Bapak Ibu dan rekan-rekan akan jenuh melakukannya. Jadi lebih baik melakukannya sedikit dan dibagi-bagi. Maksudnya dibagi-bagi seperti ini. Misal Bapak Ibu dan rekan-rekan ada tugas buat presentasi. Hari pertama, Bapak Ibu dan rekan-rekan cukup cari referensi mana yang mau digunakan. Hari kedua mulai nyicil 3 slide. Hari ketiga nyicil 3 slide. Hari keempat nyicil lagi 3 slide. Hari kelima, Bapak Ibu dan rekan-rekan mempersiapkan kata-kata apa yang mau diungkapkan pada saat presentasi. Jadi dibagi-bagi ke hari berikutnya. Dan maksimal 3 tugas saja yang dikerjakan per hari. Biar Bapak Ibu dan rekan-rekan nggak capek duluan ngelihatnya. Terlalu banyak tugas yang mau dikerjakan. Jadi buat maksimal dan prioritaskan maksimal 3 tugas saja. Buat menarik, mengkombinasikan kebiasaan yang Bapak Ibu rekan-rekan butuh untuk dikembangkan dan kebiasaan yang Bapak Ibu dan rekan-rekan menarik untuk dilakukan. Contoh kebiasaan yang Bapak Ibu dan rekan-rekan butuh itu membaca buku. Dan kebiasaan yang menurut rekan-rekan dan Bapak Ibu menarik itu membuat konten, bisa dikombinasikan. Contoh, setiap saya selesai membaca buku, saya akan membuat konten review buku. Nah, jadi dikombinasikan. Atau sebaliknya, dilakukan sebaliknya. Setiap saya makan bubur abang-abang, saya akan setelah itu lari pagi. Nah, jadi bisa dikombinasikan antara kegiatan yang Bapak Ibu dan rekan-rekan butuh dan yang Bapak Ibu dan rekan-rekan inginkan atau menarik buat Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, akan konsisten menjalankan misi dan mengatasi porsi nasi. Ada 4 tips dari saya bagaimana supaya bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan tetap konsisten. Yang pertama, mendisiplinkan diri. Latih disiplin diri dengan mulai mengerjakan tugas, bahkan jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tidak merasa siap. Jadi, walaupun Bapak, Ibu, dan rekan-rekan nggak ngerasa siap buat belajar matematika hari ini, lakukan saja. Paksa diri Bapak, Ibu, dan rekan-rekan minimal belajar 15 sampai 30 menit. Paksa tiap hari dan konsisten. Jadi kalau saya lagi nggak niat, paksa buat belajar gitu. Semakin sering Bapak Ibu dan rekan-rekan lakukan, semakin mudah Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk lakukan. Percaya deh, misalnya Bapak Ibu dan rekan-rekan meniatkan untuk olahraga. Terus selama sebulan rutin nih untuk lakukannya. Di bulan-bulan berikutnya nggak akan sesulit pada waktu awal Bapak Ibu kan niatin buat olahraga. Jadi semakin sering, semakin tubuh kita tuh semakin lebih siap, semakin konsisten gitu, nggak terasa beban lagi untuk kita. Jadi perlu mendisiplinkan diri. Lalu yang kedua, minta dukungan. Minta dukungan dan pengawasan dari orang lain, seperti teman atau mentor. Ini akan membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan bertanggung jawab atas tindakan dan untuk mencegah dan menunda-nunda. Jadi, Bapak Ibu dan rekan-rekan
perlu untuk meminta reminder dari saudara atau temannya Bapak Ibu. Contoh, mau olahraga. Kak, tolong reminder saya ya, jam 9 pagi saya mau olahraga. Ingatkan saya untuk olahraga jam 9 pagi. Jadi minta dukungan dari orang-orang sekitar. Tips yang ketiga, membayangkan manfaat yang didapat jika mampu konsisten. Nah, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan visualisasikan manfaat yang Bapak Ibu dan rekan-rekan dapatkan. Jadi misalnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan menyiapkan berarti public speaker setiap hari. Ketika malas, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa membayangkan Bapak Ibu dan rekan-rekan berhasil untuk public speaking. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan diberikan tepuk tangan dan apresiasi sebesar-besarnya oleh para audiens yang mendengarkan. Itu dibayangkan hal-hal positif, dampak setelah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mengerjakan tugas tersebut. Dan yang terakhir, memaafkan diri sendiri jika terkadang tidak bisa konsisten, karena hal penting dan terus mencoba. Terkadang, jika tidak konsisten di satu hari, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan malas untuk kembali mencoba. Untuk itu, maafkan diri sendiri dan cobalah terus. Biasanya nih, misalnya olahraga untuk hari pertama, oke. Hari kedua, Bapak Ibu dan rekan-rekan sibuk banget, sehingga tidak sempat olahraga. Hari ketiga, Bapak Ibu dan rekan-rekan merasa, ah kemarin aja nggak olahraga, hari ini nggak usah deh. Itu salah. Kalau misalnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sempat untuk hari ketiga, maka lakukan saja gitu. Jangan pikirkan yang dulu tidak dilakukan. Maafkanlah diri sendiri, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Oke, terakhir kita tangannya sama-sama di dada dan ulangin dan bisa open mic ya untuk ulangin apa yang saya katakan. Bisa? Ada yang mau open mic untuk bisa ngucapin ini bersama saya? Bisa, Kak. Oke, terima kasih Yanti. Ada lagi? Oke, kita sama-sama ya. Aku berjanji mulai hari ini Aku berjanji mulai hari ini Aku akan berjanji mulai hari ini akan menghilangkan kebiasaan menunda akan akan menghilangkan menghilangkan kebiasaan kebiasaan menunda agar bisa Anda hidup berdampak agar agar bisa hidup berdampak agar bisa hidup berdampak baik untuk diri sendiri baik untuk diri baik sendiri untuk diri sendiri maupun orang lain. orang lain. maupun orang lain. maupun orang lain. Terima kasih ya rekan-rekan dan Bapak Ibu atas responnya dan terima kasih juga sudah mau untuk mengucapkan janji ini bersama saya. Ini adalah kontak saya. Jika Bapak Ibu dan rekan-rekan ada hal yang masih mau ditanyakan, boleh kontak di Instagram maupun TikTok saya. Terima kasih, saya Teresa. Sekian dan terima kasih. Oke, baik Kak Teresa. Terima kasih banyak atas ilmu dan materi yang telah disampaikan. Sedikit yang bisa saya simpul dari materi tadi itu, untuk kita semua itu wajib melakukan ATM, yaitu amati, tanyakan, dan evaluasi diri sendiri agar terhindar dari sifat malas. Dan sebelum lanjut ke pemateri kedua, aku ada ice breaking dikit biar mau tahu apakah teman-teman sekalian di sini masih pada fokus atau enggak. Masih pada fokus atau enggak nih? Fokus. Masih. Masih Mati fokus fokus. banget. Lagi marahan ya sama ayamnya. Gak bercanda kok guys. Jadi ice breakingnya di sini show and tell. Maksudnya ceritakan sesuatu yang kalian pegang. Jadi aku kasih waktu hitungan 1 sampai 5, kalian harus pegang salah satu benda, entah itu terdekat dari kalian atau enggak. Terus kalian harus jelasin yang pede ya, terserah siapa nanti aku tunjuk.
kenapa em, ngambil barang tersebut. Contoh, misalnya aku pegang pulpen. Kenapa kamu pegang pulpen ini buat apa? Tujuannya buat apa? Dan intinya seperti itu ya contohnya. Udah pada siap gak? Udah pada on cam? Halo, masih banyak yang belum on cam gini. On cam guys. Oke, udah pada siap belum? Kalau udah pada siap, kita lagi. Suaraku kekecilan atau emang gimana ya? Aku tidak mendengar ada suara yang merespon. Ya, Kak. Oke, mulai ya. Aku hitung 1 sampai 5. Teman-teman sekalian harus udah pegang sesuatu benda di tangannya. Dan kalau aku tunjuk nanti, kalian harus jelasin kenapa memilih barang tersebut. Mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada barangnya semua yang dipegang? Udah. Udah ada? Ada. Oke, aku mau pilih satu kaum Adam dan satu kaum Hawa. Cowok cewek ya. Aku mau lihat scroll-scroll dulu deh. Lihat. Yang pertama yang cowok dulu ini namanya Kak Ayub Stefanus. Dapatnya benda apa, Kak? Terus jelasin Kak apa pegang benda itu. Halo, Kak Ayub, didengar? Halo? Oh, hmm, oke, kalau gitu Kak Arvin Rai aja dari Surabaya Universitas Dinamika. Pegangnya benda apa, Kak? Terus bisa dijelasin kenapa milih benda tersebut. Alasannya ngambil headset ini kan saya Suaranya nggak ada, Kak. nggak ada suara ya. Kedengaran? Oke, bisa diulang. Saya ngambil headset. Alasannya ngambil headset itu karena saya suka dengerin musik. Dengar musik dan ya buat cerita sambil dengerin musik seperti itu. Jadi musik musik segala genre sih sebenarnya saya dengerinnya tuh. Jadi setiap genre tuh ceritanya berbeda-beda saya buatnya. Oh, Ke- memiliki makna tersendiri ya di setiap Ya, genre ya. ah, Makasih, Kak Arvin Rai. ya. Next, yang cewek lagi nih. Kok pada nggak ada on cam ya yang cewek-cewek? Masa malu sih nampakin muka cantiknya? Ya. Ini ada Kak Ridawati. Kak Ridawati megang apa, Kak? Ini barang apa? Oh, Kak Rida. Kak Ridawati. Dapatnya benda apa, Kak? Dapatnya Tadi gelas yang berisi air. gelas. Oh ya. Kenapa? Kenapa ngambil gelas? Karena biasanya kalau lagi belajar atau lagi di depan laptop itu selalu nyediain gelas atau tumbler yang selalu berisi air. Karena kebetulan saya suka banget minum air putih kayak kemana-mana itu.
selalu pasti nyediain air putih seperti itu Kak. Oke, sangat sehat sekali ya Kak. Sama kita juga suka minum. Nah, aku juga sediain dengan aku. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian yang udah mau speak up. Tujuannya tadi ini melatih fokus teman-teman sekalian berpikir kritis secara cepat terkait benda apa aja yang ada di sekitar kalian sehingga kalian mampu mendeskripsikan secara langsung apa yang kalian pegang dengan menurut kalian sendiri. Oke, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua yang tak kalah kerennya itu ada Kak Lailatul Muharramah SPD CPS. Halo Kak, masih ada di ruang Zoom? Iya, halo, selamat malam, Kak Nurul. Selamat malam Kak. Udah siap Kak? Iya, insya Allah sudah siap. Oke, kalau gitu kita lanjut ya Kak. Untuk ke operator, tolong CV-nya. Baik, perkenalkan ini adalah pemateri kedua kita yang bernama Kak Lailatul Muharramah SPD, yakni seorang guru di sekolah dasar yang menyukai organisasi dan kegiatan peningkatan soft skill, serta pengalaman kegiatan kepanitiaan organisasi internal maupun eksternal, serta sering mengikuti pengabdian masyarakat pendidikan yang sering diikuti juga selain bidang pendidikan, lalu itu juga tertarik pada bidang event, public speaking, copywriting, content creator, serta manajemen pengorganisasian. Pengalamannya itu ada sebagai public speaker atau pemateri di berbagai event, terus sosial media juga sebagai MC moderator, digital land, desain grafis. Oke, lanjut ke pendidikan. Pendidikannya Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan PK 3,98. Wow, cum laude ya Kak. Terus ada juara satu lomba mikro teaching nasional, peserta KM Expo Award, Duta Maritim Indonesia, Putri Kartini Jawa Timur, dan berbagai detail lainnya. Pengalaman organisasi, Gensim Manajemen, BEM FKIP, Ikamala Unusa, Himpunan Mahasiswa, Location Korea, Divisi Brand Ambassador, dan ada pun soft skill serta hard skill yang dimiliki itu public speaking, teamwork, time management, leadership dan organization, desain grafis, editing video, writing dan Microsoft, serta project dan pencapaian ke skill-skillnya, serta achievement yang pernah didapatkan itu pelatihan video content creator digital dan Excominfo. Oh, banyak sekali ya eh, hal-hal menarik serta pencapaian yang didapat oleh pemateri kedua kita ini. Tentu saja tanpa berlama lama kita persilahkan kepada Kak Lalatul Muharramah SPD CPS untuk silakan Kak. Iya, baik. Terima kasih untuk Kak Nurul dan teman-teman sekalian atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan secara virtual. Dan saya mohon izin nanti akan menyampaikan beberapa pembahasan terkait dengan sebuah kata produktif dan bagaimana caranya supaya tanpa stres. Baik, tanpa berlama lagi, mohon izin saya share screen untuk materinya. Iya, baik, sepertinya sudah terlihat ya.
Baik teman-teman semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, sebagai pembuka, semoga di pukul 8 malam ini, teman-teman masih semangat ya untuk mendengarkan saya menyampaikan materi yang kedua dengan topik yang kedua yaitu kita akan membahas bagaimana tentang sebuah kegiatan yang produktif dan bagaimana supaya tidak stres. Nah, baik sebagai pembuka, mohon saya akan buka dengan sebuah pantun. Silahkan bisa dijawab cakep ya di bait kedua. Bunga mawar harum merekah. Cakep, Oke, ada yang nyari ya, Cakep. Alhamdulillah. Dipetik pagi di taman luas. cakep. Cakep. Produktif boleh Cakep. semangat menyala, tapi jangan lupa jiwa juga harus puas. Asik. Cakep. Ya. Cakep, cakep. Nah, teman-teman, sebenarnya bahwasannya sebuah kata produktif itu adalah sebuah kata yang bermakna ya. Jadi, jangan sampai sebuah kata produktif nanti akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak bermakna dan akhirnya kalian akan merasakan sebuah stres dan akhirnya terkena apa? Terkena mental health kita. Nah, mohon izin perkenalan terlebih dahulu. Saya Latul Maroma. Saya saat ini adalah menjadi seorang guru di sekolah inklusi dan sebagai content creator juga dan juga public speaker. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita bisa produktif tanpa harus mengorbankan kesehatan mental, tubuh, dan relasi sosial kita. Silakan teman-teman yang mau follow Instagram saya, nanti insya Allah pasti akan saya follow back ya. Beberapa kali juga peserta sebelumnya pasti saya langsung follow back. Dan mungkin kurang lebih selama 20 menit ke depan saya izin menyampaikan materi tentang hal ini. Jadi barangkali teman-teman ada yang dibingungkan nanti bisa silahkan bertanya pada sesi Q&A. Nah, untuk yang pertama, siapa peserta di sini, teman-teman di sini yang sering merasa sibuk banget ya seharian, tapi di malam hari malah merasa seperti tidak melakukan apa-apa. Ada yang Saya, merasakan seperti itu? saya. Iya. Nah, kemudian itu tandanya adalah kita harus bisa membedakan nih, Kak, bagaimana antara sibuk dan produktif. Karena dua kata ini berbeda ya, dan tentunya memiliki makna dan efisiensi yang berbeda. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, bagaimana menjadi versi terbaik diri tanpa terjebak lelah yang tak bermakna? Ini maksud dari sebuah kata produktif. Nah, kalian ingin menjadi versi terbaik, tapi kalian benar-benar memadatkan jam kalian. Setiap jam ada kegiatan, setiap jam pindah ke sini, setiap jam pindah ke sana, setiap jam sudah ada kegiatan yang lain. Dan itu membuat kalian malah terlihat sibuk, tapi itu malah membuat diri kalian down. Down karena apa? Karena kesehatan kita. Jangan sampai kalian terjebak dalam sebuah kegiatan yang sibuk, tapi itu tidak bermakna. Jadi gunakan waktunya dengan baik supaya itu bisa menjadi sebuah kegiatan yang produktif, bukan kegiatan yang sibuk, tapi hanya bisa bisa apa? Bisa menjebak diri kita sendiri dalam sebuah kegiatan yang akhirnya membuat diri kita sebagai seseorang yang terjebak dengan kelelahan. Ya, oke, selanjutnya. Nah, third session, bagaimana kita bersikap jujur ya untuk selanjutnya ini. Yang saya tanyakan tadi, siapa yang ini merasa sibuk tapi tetap merasa kurang produktif? Kalian udah sibuk seharian nih teman-teman, tapi waktu sampai di rumah, aduh aku kok kayaknya kurang kegiatan ya. Padahal kalian udah seharian itu udah kegiatan dan waktunya di rumah ya waktunya istirahat gitu ya, waktunya kita refreshing, yang mungkin mau scroll sosial media, kita bisa scroll sebentar untuk mencari informasi, untuk refreshing, sekedar mendengarkan musik atau melakukan hobi yang lain. Nah, sebenarnya hal ini juga termasuk bukan kegiatan yang produktif ya. Oke, kita selanjutnya. Nah, apa sih sebenarnya teman-teman produktivitas itu? Nah, produktif ini bukan berarti sibuk sepanjang hari ya, melainkan produktivitas itu kemampuan menyelesaikan hal yang penting dan bermakna secara efisien. Efisien yang seperti apa? Efisien yang memang itu bisa berdampak bagi diri kita, buat kita diri bertumbuh, buat kita bisa bermanfaat untuk orang lain, yang memang benar-benar itu bisa mengevaluasi diri kita dan bisa menjadikan diri kita yang terbaik. Gitu ya, misal di dunia kerja ya. Kemudian,
apabila kita sudah membahas terkait dengan produktif, pasti teman-teman nanti akhirnya berpikir bahwasanya kalau produktif lama-lama bisa stres ya. Enggak begitu juga. Karena produktif kalau kita misal bisa membaginya dengan baik ya, kita tidak akan menjadi sebuah stres, malah kita yang senang karena kegiatannya positif dan bermakna untuk kita. Kita senang melakukannya, nyaman melakukannya, dan bisa sekalian merasakan untuk bagaimana bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang baik dengan yang lain ya. Nah, apabila stres itu adalah sebuah respon tubuh terhadap sebuah tekanan. Tekanannya karena apa? Ya karena kesibukan kalian yang memadat tapi tidak bermakna. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah bisa ada pandangan ya maksud dari perkataan saya. Nah, karena itu kadang keputusan paling produktif itu adalah istirahat ya. Jadi memberi ruang jeda, refleksi, seperti itu yang saya maksud. Dan fokusnya itu pada hal yang penting, bukan cuma yang mendesak saja. Dan menyadari kita itu manusia, bukan mesin yang paling penting ya. Jadi nggak bisa kita semuanya dilakukan, tapi harus benar-benar dibatasi sesuai dengan kemampuannya. Oke, kita bisa slide selanjutnya. Nah, produktivitas sehat ya. Oke, kita bedah satu-satu teman-teman. Yang pertama adalah fokus pada hal yang penting, bukan hanya yang mendesak yang saya sampaikan tadi ya. Maksudnya seperti apa di sini? Semisal, hal yang penting itu adalah deadline bahwasanya tugas hari ini sudah harus selesai. Nah, hal yang mendesaknya apa? Hal yang mendesak apabila tiba-tiba kalian harus di calling teman kalian gitu, ada sesuatu. Nah, itu harus kita bisa memfokuskan mana yang harus terlebih dahulu dilakukan ya. Mana yang lebih prioritas untuk dilakukan terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya adalah memberi ruang untuk jeda, refleksi, dan istirahat ya. Kalian sekedar hanya bahan di kasur itu termasuk sebuah istirahat ya, mengistirahat punggung kita, badan kita, pikiran kita, dan mungkin dengan melakukan hobi-hobi kalian barangkali yang suka menulis, yang suka membaca buku, yang suka berpetualangan dengan novel-novel fantasi, yang suka menonton film, dan ada juga mungkin istirahatnya dengan cara makan makanan yang enak gitu ya. Kalau kita sebutnya mungkin self reward ya. Nah, untuk selanjutnya adalah memahami bahwa kita adalah manusia, bukan mesin yang saya sampaikan tadi. Dan ini memang benar ya. Tidak boleh banyak-banyak ya teman-teman. Harus batasi dan kegiatannya dipastikan harus bermakna dan sesuai dengan kapasitas diri kita ya. Oke, selanjutnya. Nah, produktivitas sehat itu seperti apa? Produktif itu tidak harus identik dengan selalu sibuk. Tapi, produktif itu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa jika itu adalah keputusan yang sadar demi kesehatan mental kita. Iya, memang betul. Kalau seharusnya ada kegiatan nih di jam pagi sampai sore ya, dan ternyata di malam hari tiba-tiba ada undangan mendadak. Jika asa itu bukan sebuah kegiatan yang urgensi, maka kita boleh kok stop dulu sampai di situ kegiatan kita. Dan itu mungkin waktunya kita istirahat. Jangan semuanya diiyain, tapi akhirnya kalian di sana capek, kalian linglung, kalian bengong aja, lemah, lesu, letih karena capek. Akhirnya kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik ya, karena kalian tidak fokus pada materinya, tidak fokus pada pembicaraannya. Kalian lebih tertekan karena kesehatannya ya. Baik, seperti itu. Nah, nah, strategi menjadi produktif tanpa stres ya teman-teman. Yang pertama itu bisa kalian mengenali tujuan utama. Tujuan utamanya itu yang saya maksud adalah tujuan dari kegiatan tersebut. Apakah itu benar-benar bermakna untuk diri kalian ya? Yang pertama, dan memang tujuan kegiatannya itu sesuai. Selanjutnya, gunakan teknik manajemen waktu yang sehat. Biasanya pakai Pomodoro atau mungkin ada yang kenal dengan teknik yang lainnya. Bisa kalian gunakan yang jika memang itu benar-benar bisa menghandle waktu kalian, menjadikan time management kalian lebih baik. Ya, karena memang seorang yang mungkin sudah tumbuh dewasa ya teman-teman, yang mungkin
kita sebutnya Gen Z atau apalah itu banyak ya para generasi. Nah, itu pastinya mereka punya manajemen waktunya masing-masing. Karena kalau enggak, ya pastinya sebuah kegiatan kita seharian itu, day in my life kita, pasti akan berantakan kalau tidak diatur. Jam segini sampai jam segini waktunya apa, jam segini waktunya apa gitu ya. Jadi memang perlu digunakan manajemen waktu yang sehat ini. Dan kata sehat ini dimaksudkannya adalah yang bermakna ya. Sekali lagi yang bermakna dan tentunya bermanfaat untuk diri kita. Baik, selanjutnya adalah set batasan dan belajar berkata tidak yang saya katakan tadi. Kalian boleh kau menolak sesuatu ajakan ya, karena memang jika ajakan tersebut bisa membuat diri kalian lebih lega, kemudian kalian bisa beristirahat dan lain sebagainya. Karena memang tidak semua kegiatan harus kita iakan. Ada ajakan gini, ayo. Ada ajakan gini, ayo. Ada yang ajakan gini, ayo. Semuanya diayoin. Tapi kalian nggak lihat diri kalian, kalau diri kalian sudah tidak mampu menerima ajakan tersebut. Itu juga tidak baik ya. Jadi gunakan ajakan teman-teman kalian itu secukupnya saja. Oke, ngopi nggak apa-apa. Tapi kalau semisal melewati jam istirahat kan juga besoknya kasihan kalian sendiri kalau harus memulai kegiatan dari pagi lagi ya. Dan selanjutnya adalah mindful productivity. Mindful productivity yang saya maksudkan adalah yang bermakna tadi. Bagaimana sebuah kegiatan produktif itu bisa bermakna ya. Jadi, semisal kalian kerja nih, kalian sudah punya komitmen kalau bekerja, saya ingin berkembang di perusahaan ini. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa punya keunggulan yang ingin saya tumbuhkan gitu ya, semisalnya. Nah, coba kalian berikan beberapa kegiatan yang bisa memang membuat diri kalian mindful productivity yang bermakna ya. Dengan cara apa? Misal dengan peningkatan skill kalian, mengikuti beberapa pelatihan untuk bisa menjadi yang terbaik di perusahaan, kemudian bagaimana caranya membangun sebuah relasi yang baik, dan banyak sekali mindful productivity yang saya maksud ya. Tapi salah satunya adalah hal tersebut. Bagaimana sebuah lingkungan tadi akhirnya bisa membuat diri kalian sebagai seorang yang bisa melaksanakan sebuah kegiatan produktif dengan begitu bermakna. Baik, untuk selanjutnya. Oke, kita bedah nih. Bagaimana hubungan kalian dengan sebuah kata produktivitas? Oke, kita yang pertama. Apakah aku bekerja karena aku suka atau karena aku takut dianggap gagal? Oke, silahkan boleh dijawab nih di kolom chat. Apakah kalian bekerja karena suka atau karena takut dianggap gagal? Boleh dijawab yang merasa ini sangat berhubungan dengan diri kalian. Karena suka, oke Kak Ida berarti produktif nih di pekerjaannya. Karena kebutuhan Kak, oke kerjanya karena kebutuhan. Karena suka, karena takut. Oh ternyata ada juga ya teman-teman yang takut ya. Nah, semisal ada dua tipe jawaban nih ya, dari takut ataupun karena suka, itu bisa mengawali diri kita, apakah hubungannya dengan produktivitas tadi. Karena jika memang bekerja karena suka, hanya kita nyaman. Tapi jika karena takut, mungkin bisa jadi kita menjadi seseorang yang kurang nyaman dengan pekerjaan tadi. Mungkin ya, mohon maaf. Barangkali kalian takut dianggap gagal, jadi kalian mencoba semuanya, tapi lupa dengan kapasitas diri kalian. Atau barangkali ya, ini kita pikirkan hal positifnya. Kalian takut dianggap gagal, tapi kalian tetap mencoba. Dan di sana kalian bertumbuh. Kalian memiliki motivasi yang kuat. Itu juga baik ya. Jadi, kata aku takut dianggap gagal itu bisa juga menjadi sebuah motivasi kalian. Dan dengan dua pilihan tadi, semoga hal baiknya bisa menjadi sebuah kata yang produktif dalam pekerjaan kalian ya, seperti itu. Oke, selanjutnya apakah aku memberi waktu untuk diriku sendiri? Boleh dijawab lagi. Apakah teman-teman sudah memberikan waktunya untuk dirinya sendiri? Sudah memberi waktu untuk diri sendiri? Apakah ada jam-jam tertentu kalian memuaskan diri kalian?
Belum, aduh kok belum ya? Aduh, gimana nih yang belum? Terus kalian kalau semisal lagi butuh happy-happy, kalian ngapain coba? Biasanya kan kalau kita nih ya, di orang yang mungkin dewasa atau mau dewasa ini ya, generasi muda, kita sebenarnya kan self reward nih ya. Teman-teman pasti banyak nih self rewardnya dan macam-macam ya. Kalau saya biasanya kalau setelah menyelesaikan sebuah kegiatan yang produktif, saya bisa menonton film. Saya langsung buka Netflix saya. Kayak ini yang pertama ya, biasanya saya nonton film. Kemudian yang kedua, saya biasanya beli makan makanan yang enak. Jadi selain memberikan waktu istirahat untuk pikiran saya juga memberikan waktu istirahat untuk perut saya. Karena kalau sudah kenyang, sudah punya makanan yang enak gitu ya, nanti moodnya tuh baik ya. Mungkin karena perempuan ya, bagaimana teman-teman yang laki barangkali sama. Barangkali self rewardnya dengan minum kopi gitu ya. Karena kopi rasanya sangat enak ya. Dan mungkin itu bisa kalian sesuaikan dengan kalian masing-masing seperti itu. Yang penting ya jangan lupa memberi waktu untuk diri kalian sendiri ya teman-teman. 1 jam, 2 jam tuh sudah cukup ya untuk self reward, untuk menyenangkan diri itu have fun for your body gitu ya. Jadi harus diberikan ya. Tapi jangan berlebihan. Kalian mau self reward tapi kalian shopping sampai jutaan gitu juga nggak baik. Jadi harus dibatasi self rewardnya. Yang penting produktifnya dapat, happy-happynya juga dapat gitu. Seimbang. Kita hidup itu harus balance ya. Oke, selanjutnya nih. Apakah aku bisa menikmati waktu luang tanpa merasa bersalah? Nah, kalian tadi udah saya berikan jawaban bagaimana jika memberikan waktu. Nah, tapi ternyata saat kalian menikmati waktu kosong tadi, kalian tuh merasa bersalah. Ada nggak yang kayak gitu? Kayak, aduh aku kok malah itu ya lo nggak gini ya. Ini emang nggak itu ya, nggak apa-apa ya aku kayak gini gitu. Oke, banyak ya ternyata teman-teman. Nah, seperti ini hubungan kalian dengan produktif ya. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah membuat waktu untuk rest, buat istirahat ya, itu memang waktu luang kalian. Dan jangan sampai pikiran merasa bersalah itu datang. Jadi buang-buanglah pikiran merasa bersalah itu. Karena apa? Dengan kita membuang rasa merasa bersalah tadi, kita bisa istirahat dengan tenang. Ya, rasa bersalah timbul itu karena apa? Biasanya karena pekerjaannya belum selesai ya. Kemudian ketika dikejar deadline kalian tidak segera mengerjakan, tapi akhirnya ditunda-tunda ya. Yang tadi disampaikan oleh Kak Teresa, bagaimana kita tidak menunda-nunda pekerjaan itu harus diterapkan ya teman-teman. Supaya ya kegiatan yang produktif kita akhirnya bisa terlaksana dengan baik karena kita tidak menunda-nunda. Oke, dikomitmenkan ya, dikomitmenkan mulai dari malam ini. Nah, kita ada sedikit kasus. Oke, saya butuh 2 peserta yang mau reading for the text. Ada yang mau? Boleh on mic. Yang pertama, ini berdasarkan studi kasus ya. Saya memberikan pertanyaan kepada teman saya dan dia menyampaikan hal tersebut. Oke, siapa yang mau membaca yang pertama? Boleh on mic? Ayo, siapa yang mau? Ada? Ya, Saya kan sama. Oke, ada 2 ya. Sudah. Boleh silahkan yang pertama yang laki-laki dulu. Tadi saya dengar suara laki-laki. Dulu saya pernah merasa selalu aktif di media sosial dan berkarya setiap hari. Tapi justru semakin saya memaksa diri, semakin saya kehilangan ide dan semangat. Ketika saya mulai mengatur ritme kerja dan memberi ruang istirahat, justru ide-ide baru mulai muncul kembali. Oke, terima kasih Kak Yusuf atas pembacaan teksnya. Nah, baik dari Kak Yusuf nih, setelah membaca studi kasus yang saya tulis, bagaimana Kak Yusuf memaknai teks tersebut? Saya merasa kalau tiap hari semakin kita aktif, justru ada pressure yang semakin menekan. Jadi
semakin meningkatkan stres. Kemudian kalau kita luang sedikit kan bisa buat mungkin jalan-jalan, buat lihat-lihat alam, kan pikiran lebih fresh jadi buat mikir itu bisa lebih bagus. Oke, betul. Dari Kak Yusuf memang seperti itu ya teman-teman, karena fakta di lapangan memang seperti itu. Ya, jadi kita tidak harus merasa kita tuh selalu aktif ya, tapi barangkali kita bisa mencari peluang dan akhirnya muncullah ide-ide baru. Karena memang sebuah gagasan itu munculnya dari sebuah pikiran yang tenang. Dari yang disampaikan oleh Kak Yusuf, barangkali teman-teman juga ada kasus yang sama ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai salah satu example-nya. Oke, yang kedua silahkan Kak Widawati. Kita melihat seseorang bangun pagi, lalu membuka media sosial dan melihat orang lain sudah jogging, bikin konten, sarapan sehat, dan siap bekerja. Akhirnya dia merasa gagal bahkan sebelum memulai hari. Padahal yang dilihat hanya potongan kecil dari kehidupan orang lain. Iya, baik. Kak Widawati barangkali bisa dicerna nih maksud dari kalimat-kalimat ini seperti apa? Maksudnya ini eh, saya umpamanya seperti gagal dalam sehari ini tuh saya cuma menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti nge-scroll, sedangkan orang lain itu sudah produktif di hari yang pagi seperti itu. Iya, betul. Nah, teman-teman, kalau kalian mungkin sering buka sosial media teman kalian ya, itu memang hanya sesuai kehidupan ya. Jadi kita nggak bisa anggap bahwa kegiatan di sosial media itu benar-benar realitas semua kegiatannya. Karena memang kadang kita pun pilih-pilih apa yang kita harus upload, apa yang tidak harus kita upload, ya kan? Nah, itu memang kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan diri orang lain karena memang kapasitas kita berbeda. Tapi mungkin bisa kita gunakan sebagai motivasi, ya. Itu yang bisa menjadi sebuah pembeda seperti itu. Baik, terima kasih buat Kak Yusuf dan Kak Idawati. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini nih yang harus teman-teman ingat ya, mewaspadai toxic productivity. Oke, toxic productivity itu banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama, merasa bersalah saat tidak bekerja. Kalian sudah bekerja, masa bersalah saat tidak bekerja itu adalah ketika kalian sudah bekerja, tapi kalian tetap merasa bersalah karena bekerjanya mungkin kalian ingin benar-benar pressure diri kalian untuk yang terbaik, tapi ternyata kemauan kalian hanya mampu segini dulu gitu ya. Mungkin bertahap gitu lah ya. Jangan sampai merasa bersalah karena tidak bekerja dengan tekanan-tekanan tadi yang saya maksud. Kemudian menolak istirahat karena takut kalah dari orang lain. Ini juga, jangan sampai rasa ini ada di diri kalian ya. Takutnya nanti akhirnya timbul toxic productivity ini. Jadi kalau semisal kalian sudah waktunya istirahat, itu ya udah istirahat dulu gitu kan. Kadang mungkin gini, di saat jam-jam orang tidur kita berkarya, di saat orang-orang berkarya kita tertidur. Nah itu mungkin bisa kalian maknai seperti itu. Dan mengukur nilai diri hanya dari hasil pekerjaan. Tidak bisa juga ya seperti itu. Karena nilai diri kita itu bukan hanya dari hasil kerja kita. Bagaimana kita mau berproses, bagaimana kita mau selalu bertumbuh, bagaimana kita melewati banyak sekali proses tersebut itu juga sebisa mungkin kita nilai sebagai nilai diri kita. Ya. Oke, selanjutnya adalah memaksakan diri untuk terus bergerak bahkan saat tubuh dan pikiran lelah. Nah, jangan sampai juga ya ini teman-teman ya. Memaksakan diri untuk terus bergerak padahal kalian tuh udah capek gitu waktunya istirahat. Dan saat tubuh pikirannya sudah lelah tapi tetap kalian berikan terus makanan-makanan di pikiran kalian. Itu yang bisa membuat diri kalian akhirnya toxic productivity. Bukan malah ilmunya yang terserap, tapi ilmunya menjadi sebuah angin saja yang hanya didengar dan lewat. Oke, selanjutnya adalah tetap sesi membuat to-do list yang sangat padat. Ini juga tidak baik ya. Gunakan to-do list yang sewajarnya saja, yang sesuai dengan kapasitas kalian, yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi to-do listnya
benar-benar bermakna dari kegiatan pagi sampai siang sampai malam gitu ya. Hari ini pagi tadi kebetulan saya ada undangan juga untuk mengisi seminar talk show. Dan selanjutnya pagi, siang saya gunakan untuk istirahat. Sore kebetulan ada undangan teman saya yang menikah. Malam saya lanjutkan dengan ini. Saya tetap membagi waktu bagaimana tempatnya untuk istirahat dan bagaimana tempatnya untuk produktif ya. Jadi sebaik-baiknya kita mengatur waktu ya. Nah, toxic productivity itu apa teman-teman? Adalah dorongan untuk selalu produktif tanpa jeda. Sering membuat kita merasa bersalah saat beristirahat. Jadi dari cerita tadi, jangan sampai hanya kalian terjerumus dalam kata-kata toxic productivity. Toxic bukan hanya di hubungan saja ya, teman-teman. Jadi productivity toxic itu juga ada ya. Toxic productivity itu juga ada. Toxic di berbagai macam juga ada ya. Jadi jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Gunakan sewajarnya dan dengan penuh makna. Nah, dampaknya ya teman-teman, singkat saja, dari mental, dari fisik, dari sosial, ada semuanya. Jangan biarkan terus-menerus toxic productivity dapat berdampak serius. Udah ada mergernya, udah ada kutipannya. Dampak mentalnya burnout, gangguan kecemasan, fisiknya bisa insomnia ya, jadi kalian malah sulit tidur, begadang, terus akhirnya kan, dan bisa juga masalah pencernaan. Dan dampak sosialnya mungkin hubungannya menjadi renggang karena terlalu fokus pada bekerja. Yang seharusnya malam hari kalian sleep call, tapi terpending karena ada pekerjaan yang harus kalian kerjakan. Itu karena kalian memaksakan diri kalian untuk selalu sibuk. Padahal seharusnya pekerjaannya masih bisa dilaksanakan besok paginya. Tapi kalian memaksakan diri, udah malam ini aja semuanya. Besok aku kerja lagi. Iya, besok kerja, tapi kan itu juga tugas kerja gitu kan. Ada juga orang yang mungkin berkomitmen seperti ini. Pekerjaan kantor ya di kantor, pekerjaan rumah ya di rumah gitu. Ada yang seperti itu. Oke, kita selanjutnya. Ini mungkin yang terakhir. Ubah pola pikir ya teman-teman. Dari yang aku harus produktif setiap saat menjadi aku memilih produktif dengan sehat dan penuh kesadaran. Dengan penuh pertimbangan, dengan penuh pilihan ya. Jadi memang benar-benar harus kita balancekan. Tidak harus produktif yang setiap saat, tapi memilih produktif dengan sehat dan penuh kesadaran. Oke, selanjutnya yang terakhir, sebuah kutipan. Istirahat bukanlah kemalasan. Istirahat adalah persiapan untuk karya besar berikutnya. Benar? Iya, benar sekali. Jadi saat kalian saat ini, bukan karena kalian malas, tapi kalian istirahat karena persiapan untuk karya besar berikutnya. Untuk karya besar besok paginya. Untuk karya besar kalian di minggu ke depannya. Ya, jadi kesehatan itu penting. Dan sebagian produktif itu juga penting jika kalian bisa melakukannya dengan bermakna. Dan itu saja dari saya selaku materi yang kedua. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang mau didiskusikan, silahkan nanti bisa disampaikan pada sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Lelato Marama, SPD CPS atas materi yang sangat keren dan saya saking apa ya juga eh, menikmati banget, bukan menikmati sih kayak relate banget gitu dengan kehidupan sehari-hari para kaum Gen Z yang dituntut untuk terus produktif, tapi nggak mikir orang-orang yang nuntut itu nggak mikir kalau kita itu juga bisa stres gitu. Dan satu hal yang bisa saya tangkap dari sini itu produktivitas adalah salah satu hal yang dimana kita harus fokus pada satu hal yang penting agar nantinya hal tersebut bisa lebih efisien. Oke, terima kasih banyak Pak atas kepada para narasumber, Kak Tere dan Kak Latul atas kesempatannya memberikan materi yang sangat keren pada malam hari ini. Kita lanjut ke sesi kedua, yakni sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama itu
tiga pertanyaan dulu untuk kepada para narasumber. Jika teman-teman sekalian punya pertanyaan, bisa raise hand atau ketik di kolom komentar. Tapi lebih diutamakan yang raise hand sih. Oke, dipersilakan untuk tiga orang pertama. Ada yang mau bertanya? Oh, ini udah ada Kak Widana. Halo Kak, saya Widana mau bertanya kepada Kak Ella, bagaimana cara kita agar tetap konsisten dan produktif secara sehat dan sadar di saat kita gampang bosan dan mudah hilang semangat, Kak. Lalu langkah apa yang perlu dilakukan? Terima kasih. Ini Kak Ella mau dijawab langsung atau gimana? Boleh langsung saja ya Kak Nurul supaya tidak terlupa dengan jawabannya. Oke, silakan Kak. Mohon Iya, kepada baik. Widana didengar baik-baik ya. Oke, Kak Widana bertemu kembali di sesi webinar ETC. Nah, untuk Kak Widana, dengan bagaimana cara kita agar tetap konsisten dalam produktif secara sehat dan sadar di saat kita gampang bosan dan mudah hilang semangat, Kak. Lalu langkah apa yang perlu dilakukan? Oke, yang pertama, kalian harus punya motivasi yang kuat sih ya. Tentunya di motivasi yang kuat. Nah, terus kemudian yang saya rasa itu kembali ke tujuan yang besar. Big why, mengapa ya? Mengapa kalian menunjukkan pada sesuatu hal tersebut itu kenapa? Jadi kenapa saya memulai semua ini gitu ya Kak Widana? Jadi semisal bukan sekedar bekerja, tapi ingin membahagiakan orang tua, mau berdampak positif gitu ya. Jadi kalian orang-orang itu taunya itu orang yang tahu itu mengapanya. Nah, tapi akan lebih kuat menghadapi itu bagaimananya gitu ya maksudnya. Seperti selanjutnya ada kita bangun rutinitas kecil, tapi konsisten ya. Jadi jangan kejar hasil besar langsung, tapi kita mulai dari kecil, kecil, kecil dulu ya, akhirnya bertumbuh. Jadi semisal mulai dari 10 menit kerja fokus dulu ya, satu hal kecil per hari, checklist sederhana yang sudah gitu ya. Karena kunci konsistensi itu bukan pada motivasi ya Kak Widana, tapi lebih kepada sistemnya. Bagaimana kita bisa konsistennya itu melalui sistemnya tadi. Jadi memang itu harus konsisten. Rutinitasnya meskipun kecil tapi konsisten itu juga membuahkan hasil yang baik. Juga gunakan pola produktivitas yang sehat mungkin ya menurut saya seperti kapannya bekerja, kapannya istirahat gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu diforsir gitu ya. Beri diri waktu kita tanpa beban me time yang saya katakan tadi, refleksi, atau mau journaling juga bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita saja. Jadi semangat itu seperti baterai ya, harus diisi ulang. Kita nggak bisa selalu semangat menggebu-gebu. Jadi harus benar-benar diisi ulang. Diisi ulangnya dengan apa? Ya dengan istilah tadi. Ganti ke kerja keras terus-menerus jadi ritme kerja yang bijak. Ya, kayak gitu. Jadi semisal ada kerja keras terus-menerus, kita gunakan kalimat yang lebih baik yaitu ritme kerja yang bijak, ritme kerja yang bermakna. Karena berhenti sejenak itu bukan berarti gagal ya, tapi strategi supaya tetap jalan. Jadi kayak kalau kita dikejar-kejar itu kita bukan berarti kita tuh gagal untuk menyelesaikan, tapi kita punya strategi untuk menyelesaikannya gitu. Nggak dilihat sama orang lain, tapi kalian tahu sendiri strategi kalian seperti apa. Dan yang paling utama ya, motivasi tadi maksud saya adalah support system. Jadi pastikan Kak Widana punya support system yang baik dari teman atau orang tua atau mungkin kekasih ya. Ya seperti itu. Jadi teman yang satu semangat yang punya satu visi misi itu yang bisa memberikan semangat kita gitu ya. Dan itu bisa saling mengingatkan dan kita bisa saling sharing progress atau hambatan yang bisa kita saling berbagi dan berbagi solusi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Kak Widana. Semoga bisa menjawab. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Kak Laila atas jawabannya. Gimana Kak Widana, udah paham nggak? Udah merasa semangat lagi nggak? Atau masih galau? Atau masih kurang semangat? Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Oke, Alhamdulillah udah. Ada yang ingin bertanya, teman-teman sekalian? Dua pertanyaan lagi. Saya ke Kak Tere atau ke KM. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti ditanya loh. Pilih mana? Halo guys, masih ada nggak sih di ruang Zoom nih? Atau udah pada tidur nih orang-orangnya? Kalau aku hitung sampai dua. Kalau nggak ada yang mau bertanya, aku yang tunjuk. Oke, udah ada. Mau dipancing dulu ya teman-teman. Oke, pertanyaannya dari Kak Aisyah Priscilla Gorontalo. Hai Kak, saya Aisyah mau bertanya berhubung saya perfeksionis, jadi apa-apa harus sempurna. Terus akhir-akhir ini saya sering dikasih tugas kelompok di mana saya kayak kurang percaya ke teman-teman kelompok saya. Nah, apakah ini termasuk toxic productivity dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin pertanyaan ini ditujukan ke Kak Ella ya. Bagaimana Kak Ella? Mau langsung dijawab Kak? Iya, baik. Boleh, boleh kan awal. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hmm. Sebenarnya untuk Aisyah ya, saya sendiri pun seseorang yang perfeksionis. Dulu zaman kuliah ya, meskipun kerjanya kelompok ya, mohon maaf, meskipun kerjanya kelompok dan sudah dibagi tugasnya masing-masing, di akhir setelah semua tugas sudah dilaksanakan, sudah selesai semuanya dari teman-teman, dan sebelum dikumpulkan, saya pasti cek dulu. Saya pasti cek lagi, apa kiranya jawaban teman-teman udah benar nggak ya? Terus jawaban saya juga, saya koreksi ulang apa udah benar ya, kayaknya kalau udah bener-bener bagus, udah bener-bener fix ya, udah jawaban yang paling bagus lah menurut kita semua, barulah saya yang mengumpulkan. Jadi pasti saya punya inisiatif, saya aja yang ngumpulin ya gitu, saya aja yang upload di draft ya gitu, pasti ada. Nah, kenapa sih perfeksionis itu ada? Yaitu karena eh, bukan karena kita ingin dilihat menjadi seorang yang terbaik ya, tapi itu adalah upaya kita. Saya rasa dari perfeksionis itu upaya kita. Itu upaya kita supaya apa yang telah diberikan kepada kita, entah tugas, entah tanggung jawab atau apapun, kita sudah mulai sejak dini untuk menjadikan hal tersebut menjadi sesuatu yang penuh tanggung jawab, yang kita jalaninya penuh tanggung jawab, yang kita bisa menjadikannya sesuatu yang memang itu terbaik versi diri kita. Seperti itu ya Kak Aisyah. Nah, kemudian ini gimana kalau Kak Isya kurang percaya sama teman-teman? Sebenarnya nih, kalau semisal kurang percaya itu bisa saja ya, bisa saja terjadi. Dan terkait dengan itu toxic productivity atau enggak, itu bisa iya juga bisa tidak ya, karena tergantung konteks dan dampaknya nih. Nah, semisal dari kasusnya Kak Isya nih, Kak Isya ingin selalu sempurna, selalu merasa ingin menghandle atau kurang percaya pada kontribusi teman kelompok. Jadi takutnya nanti toxic productivity-nya itu berakibat pada Kak Isya jika Kak Isya itu lebih stres, lebih capek, dan mungkin malah sulit menikmati proses belajarnya. Itu bisa dikatakan toxic productivity jika hal tersebut terjadi pada Kak Isya. Maka ya itu sudah termasuk mengarah ke toxic productivity ya. Kenapa? Karena terdorong untuk selalu tampil sempurna tanpa jeda, tanpa percaya orang lain bisa membantu, lalu merasa harus menanggung beban semuanya sendiri.
Itu termasuk toxic positivity jika Kak Aisyah merasakan hal tersebut. Nah, semisal memang dirasakan seperti itu, saya bisa memberikan solusi mungkin sedikit saran ya. Bahwasanya mungkin ya Kak Aisyah, sebuah kata sempurna itu tidak harus ya. Tapi kita bisa katakan itu cukup baik, seringkali sudah cukup untuk mencapai tujuan ya. Kita tidak harus menjadi seorang yang sempurna, tapi bisa menjadi seseorang yang cukup gitu. Cukup itu cukup baik ya maksudnya. Kemudian latihan untuk memberikan kepercayaan ke teman. Apabila memang temannya bisa, ya sudah, nggak apa-apa dia aja gitu. Tapi memang kalau misal tetap mau mengecek di akhir seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga nggak apa-apa. Karena saya mengecek pun saya konfirmasi dulu ke orangnya. Jawaban kamu kayaknya kurang bagus deh. Saya tambahin dikit boleh nggak? Gitu. Itu kan sudah tanpa sudah permission ya ke anaknya. Jadi tidak ada yang akhirnya menimbul perpecah belahan gitu ya. Jadi bukan yang paling bisa, tapi bagaimana kita saling melengkapi. Mungkin dari Kak Aisyahnya seperti itu maksudnya. Oke, mungkin dari saya seperti itu ya Kak Aisyah. Semoga bisa diterima dengan baik. Oke, baik Kak Ella, terima kasih atas jawabannya. Gimana Kak Aisyah? Sudah paham dengan penjelasan dari Kak Ella? Oke, terima kasih Kak Aisyah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dia Rahmawati Semarang. Selamat malam Kak, saya Dia ingin bertanya, banyak sebagian dari lingkup saya, khususnya seorang mahasiswa yang kadang merasa bersalah saat beristirahat karena merasa nggak produktif. Atau istilah sekarang, mahasiswa yang nggak mengikuti organisasi atau kegiatan kampus. Tapi di sisi lain, ketika melihat teman-teman sudah mengumpulkan poin untuk SKPI, muncul keinginan buat lebih aktif dan produktif. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita lebih aktif dan produktif tanpa terbebani dan bagaimana cara agar kita gak stuck hanya mencari informasi seminar saja tapi tidak dijalankan? Atau bagaimana dorongan untuk diri sendiri atau untuk orang lain agar bisa menjalankan keinginan tersebut? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Kak Tere. Kak Tere masih ada di ruang Zoom. Masih ada, Kak. Oke, Kak, Oke, bisa terima kasih dijawab. pertanyaannya, Kak Dia. Pertanyaan bagus. Jadi, bagaimana kita bisa untuk tetap produktif tanpa merasa bersalah? Dan kalau saya kasih saran, Kak Dia bisa untuk mengenali dirinya terlebih dahulu. Kira-kira apa nih yang Kak Dia benar-benar suka? Nah, jadi cari webinarnya itu yang benar-benar topiknya itu tentang Kak Dia banget, yang benar-benar Kak Dia suka. Dan bagaimana cara supaya kita gak merasa bersalah saat istirahat? Istirahat itu menurut aku penting banget. Jadi Kak Dia bisa tanamin mindset bahwa istirahat itu penting banget. Bisa untuk refreshing otak gitu, bisa untuk kesehatan juga. Jadi Kak Dia bisa batasin ikut webinarnya misalnya 2 hari itu satu webinar aja gitu. Jadi nggak semua webinar yang ada di promosi di Instagram, di TikTok itu semuanya Kak Dia ikuti itu nggak perlu. Nah, Kak Dia perlu memilah mana yang benar-benar Kak Dia suka webinarnya. Karena capek juga Kak Dia kalau misalnya ngikuti semuanya. Jadi perlu kenalin diri Kak Dia, kira-kira topik apa yang paling menarik buat Kak Dia. Terus ditulisin, dicatat topik-topiknya. Kemudian Kak Dia lihat lagi webinarnya tanggalnya tanggal berapa aja gitu. Kalau misalnya mepet banget, Kak Dia harus pilih antara kedua itu gitu. Supaya Kak Dia juga ada waktu untuk istirahat. Dan Kak Dia juga nggak perlu merasa bersalah karena istirahat gitu. Karena istirahat itu penting juga buat kesehatan. Jangan memaksakan diri untuk bisa terus produktif banget tanpa istirahat karena tubuh kita juga perlu istirahat. Gitu sih, Kak. Jadi kesimpulannya yang pertama, Kak Dia bisa pilih kegiatan mana yang benar-benar Kak Dia sukai. Itu yang pertama. Yang kedua, dibikin to-do list.
webinar apa aja yang mau diikuti dan tanggalnya tanggal berapa gitu. Jangan terlalu banyak juga, Pak. Maksimal satu hari itu satu webinar aja gitu sih. Atau kalau misalnya Kak dia memang seneng banget ikut webinar bisa dua satu hari gitu. Jangan 10 satu hari Kak gitu. Jadi harus dimaksimalin juga. Terkadang kalau misalnya Kak dia ikut 10-10-nya itu malah Kak dia lupa dengan materi yang disampaikan oleh narasumber. Jadi pilih satu atau dua saja sehari gitu sih. Baik, Kak Tere udah selesai. Udah Kak. Oke. Gimana Kak dia udah paham Kak? Oh Kak dia udah paham Kak? Oke, mungkin Kak dia udah paham ya. Kita next pertanyaan lagi. Masih ada yang mau bertanya, guys? Satu pertanyaan Em, lagi. Kita izin saya closing. bertanya Kak. Ini silakan. Sebelumnya selamat malam ya teman kakak yang sebagai narasumber. Pertanyaan dari saya, menurut kakak seberapa besar pengaruh lingkungan sekitar seperti teman atau keluarga terhadap kegiatan produktivitas yang kita jalani, terutama untuk pelajar seperti saya, dan bagaimana cara menyikapi lingkungan tersebut yang justru membuat kita tidak bisa fokus atau cenderung lalai terhadap tanggung jawab. Ya, sekian. Mohon maaf, Bal ini pertanyaannya ditujukan ke Kakak siapa? Ke Kak Ella atau Em, Kak boleh siapa aja sih. Kak? Saya akan ke Kak Tere ya, biar seimbang. Tadi Kak Ella Iya. juga udah. Tere bisa langsung jawab. Oke, makasih ya pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Jadi, bagaimana cara kita supaya lingkungan itu berpengaruh banget nggak sih buat produktivitas kita dan bagaimana kalau misalnya kita di lingkungan yang negatif, yang nggak membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi jawaban aku, kakak bisa untuk memilih circle-nya kakak. Kalau misalnya di lingkungan itu kakak rasa nggak membuat kakak bertumbuh dan berkembang, cari circle lain yang sama hobinya dengan kakak, sama tujuannya dengan kakak gitu. Banyak kan ya sekarang komunitas-komunitas. Dicari aja misalnya di Instagram atau di Thread gitu. Jadi kakak bisa masuk ke circle yang sesuai dengan kakak, yang sama hobinya dengan kakak. Nah, selain itu bagaimana sih pengaruh lingkungan terhadap produktivitas kita? Menurut aku pengaruh lingkungan itu sangat pengaruh banget. Lingkungan yang ambis kita juga diajak untuk ambis gitu biasanya oleh teman-teman kita misalnya teman-teman kita ambis kegiatan A B C pasti kita juga diajak gitu oleh mereka dan ketika kita ada kegiatan kitanya disupport juga oleh mereka berbeda ketika kita di lingkungan yang kurang produktif gitu ketika kita melakukan kegiatan A teman-teman yang lain ngerasa ah ngapain sih kamu ikut kegiatan itu gitu jadi lingkungan sangat berpengaruh banget kalau misalnya kita di lingkungan yang sesuai dengan diri kita kita akan lebih disupport untuk tumbuh dan berkembang kalau misalnya tidak ada di lingkungan yang baik dan produktif kakak bisa cari circle lain atau komunitas lain kalau misalnya di kampus kan ada UMKM Kak. Nah, bisa coba cari-cari info tentang UMKM yang paling sesuai dengan minat kakak gitu.
Karena menurut aku kalau misalnya ngerjain sesuatu sendirian itu cenderung lebih males daripada ketika diajak untuk rame-rame gitu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh banget. Aku waktu itu yang awalnya males untuk baca misalnya Alkitab. Nah, tapi kalau ketika aku ikut di KMK, aku merasa kayak ada yang ngajakin aku gitu buat kegiatan baca bareng gitu. Jadi lingkungan sangat berpengaruh banget sih, Kak. Gitu sih. Oke, gimana nih Kak Iqbal Oke, atas sangat jawabannya? ya, terima kasih banyak untuk Kak Tere. Sa- Sangat membantu saya dan saya lagi lebih terbuka lah. Terima kasih Kak Tere atas penjelasannya. Oke, masih ada yang ingin bertanya guys? Satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ini udah nggak ada nih. Oke, sebaiknya kita lanjut ke sesi selanjutnya, yakni sesi closing statement dan juga pemberian sertifikat kepada para narasumber. Diharap kepada para narasumber ya pada malam hari ini untuk memberikan closing statement-nya. Pada waktunya itu 1 menit ya untuk narasumber. Yang pertama kita mulai dari Kak Tere. Boleh Kak di closing statement-nya? Closing statement dari aku, jangan takut ketika teman-teman bertumbuh lambat, tapi takutlah jika teman-teman hanya berdiam diri. Jadi, ke- jadi kita boleh kok hanya meluangkan waktu 30 menit untuk suatu aktivitas, asalkan kita tetap konsisten. Sebaiknya mengerjakan sedikit daripada enggak sama sekali, gitu. Oke, terima kasih Kak Tere atas closing statement-nya. Yang kedua, boleh Kak Ella untuk closing statement-nya? Silakan. Iya, baik. Terima kasih untuk Kanova telah memandu jalannya materi ya dari awal sampai akhir. Teman-teman, semoga materi hari ini baik dari saya ataupun kata saya bisa diterima dengan baik. Dan semoga bisa kita terapkan bersama-sama. Saya juga masih belajar, saya juga masih menerapkannya. Jadi kita sama-sama untuk belajar ya di sini. Baik, mungkin penutup dari saya. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Seberapa banyak pengalaman kalian itu juga yang menentukan bagaimana kalian bertumbuh, bagaimana kalian berkembang. Cita-cita pasti ada, tapi cita-cita juga bisa berkembang sesuai dengan minat yang akan ada di sekitar kalian. Jadi gunakan waktu dengan baik, produktivitas kalian, dan bagaimana kalian menata masa depan kalian bisa kalian tata dari sekarang. Karena dunia yang ada di sekitar kita adalah sudah dunia yang serba ada, yang sudah canggih. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik, itulah bagaimana kalian akan berkembang nantinya. Sekian dari saya, bila salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak pada para narasumber, Kak Tere dan Kak Ella. Mohon jangan beranjak dulu Kak. Setelah ini ada pemberian sertifikat kepada para narasumber. Izin kepada operator, mungkin boleh ditampilkan sertifikatnya. Kak Tere, Iya, Kak. ya bisa pose Kak. 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Lanjut untuk sertifikat narasumber Kak Ella. Kak Ella bisa pose Kak. Udah Kak? Oke.
Baik, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menyimak materi dari awal hingga akhir, dan juga kepada para pemateri hebat kita yang pada malam hari ini telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi dan penjelasan yang sangat keren yang relate dengan kehidupan kita para Gen Z. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ETC yang telah mewadahi kita semua untuk eh, mengasah skill dan juga terus menyelenggarakan webinar seperti ini. Setelah ini saya akan memberikan kepada MC kita, Kak Widi, dan juga yang terakhir terima kasih banyak atas eh, partisipasinya, dan saya memohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Saya serahkan ke Kak Widi. Oke, terima kasih Kak Andin selaku moderator yang telah memimpin jalannya pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab di webinar kali ini. Oke, gimana nih teman-teman atas pemaparan materi dari para narasumber kita dan juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih yang sudah terjawab ya. Nah, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang juga hebat dan dengan tema yang sangat inspiratif sekali ya teman-teman. Nah, semoga pada tema kali ini yang disampaikan dan materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa saya juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah sangat semangat ya menyimak materi dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman juga bisa menyerap ilmunya dan juga bisa dipraktikkan ya. Oke, untuk sesi diskusi kita cukupkan dan saya juga ucapkan terima kasih kepada sponsor kita yaitu ada Duta Media Digital Sablon, ada Duta Website Indonesia, Millennial Planner ID, Simbol Sedekah, Servis Laptop Jogja, PT Otka Indonesia, Heriana Business Group, Duta Properti Nusantara, Kipoko, Agriraya, Isoter and Travel, Rumah Kreatif, Selaras DC, Yes Community, dan Setara Indonesia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada media partner kita, ada Rumah Peluang, webinar gratis dan seminar gratis yang senantiasa selalu mensupport kami dalam mencari ilmu. Nah, teman-teman jangan bosan dan jangan merasa puas dengan apa yang ilmu yang sudah teman-teman dapatkan. Teman-teman bisa upgrade terus dan juga cari ilmu yang sebanyak-banyaknya agar masa tua kita lebih bermakna. Oke, sebelum penutupan, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke, dimohon teman-teman untuk on cam dan bersiap untuk foto bersama. Oke, teman-teman bisa on cam. Sebentar aja, kita mau sesi dokumentasi nih. Aku juga pengen lihat nih teman-teman, wajah teman-teman yang cantik dan ganteng dan yang penuh semangat malam hari ini. Oke, boleh on cam dulu. Oke, yang lain mana nih? Oke, oke, kita mulai sesi dokumentasi ya. Aku aba-aba dulu. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah mengikuti webinar kita dari awal hingga akhir dengan penuh semangat. Dan juga terima kasih kepada Entrepreneur Training Center atau ETC yang telah menyelenggarakan webinar pada malam hari ini.
Kami kembali ingatkan bagi teman-teman yang menginginkan sertifikat, teman-teman wajib mengisi link di akhir presensi nanti ya teman-teman. Dan mohon maaf atas kekurangan dari kami semua. Semoga banyak ilmu yang dapat teman-teman aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Saya selaku MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Oke, terlihat banget nih. Aku ada pantun buat teman-teman. Naik sepeda keliling desa. Lihat Cakep. sawah. Oke. Lihat sawah hati pun lega. Kalau ingin sukses dan berdaya, jadilah pribadi yang terus berkarya. Oke, aku Rizky Widiardiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Tetap berikan senyuman kepada dunia, berjabat tangan dan melengkapi sepenuhnya. Walau masih banyak ego besar, nyali kecil, berserah diri meski hidup kan tak adil. Aku yakin kita masih peduli sesama, hiburlah mereka yang bersedih dalam jiwa. Kontak batin terjalin walau bukan saudara, isi pikiranmu dengan keindahan dunia. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai juta